Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nafis Hamzah Kautsar dari 11.1. Di sini saya akan meresensikan buku berjudul 7 Kelana yang ditulis oleh Nela Neva. Buku ini diterbitkan oleh PT Elex Media Komputindo pada tahun 2020. Penulisnya Dira atau yang lebih dikenal dengan nama penanya Nela Neva merupakan seorang perempuan asal Bandung yang telah menciptakan cerita-cerita yang menarik di situs webnya. 7 Kelana, buku ini merupakan novel pertamanya yang dijadwalkan terbit pada tahun 2016. Namun karena ada berbagai kendala, penerbitannya pun ditunda dan berhasil terbit pada tahun 2020. Kegemarannya membaca dan menulis cerita membuatnya semakin dikenal. Karya-karya fantasi yang dihasilkannya semakin menarik minat para pembaca, khususnya para remaja. Semenjak ia menjadi seorang penulis novel, ia telah menulis beberapa karya. Di antaranya ada Dari Tri pada tahun 2017, Resilience Remis Rebellion pada tahun 2018, dan Palaga Nusantara pada tahun 2019. Rangkaian cerita ini dimulai ketika Zara Mediana sedang membersihkan gudang rumahnya yang direncanakan untuk dijadikan sebuah taman baca. Ia menemukan sebuah permata merah yang berbentuk bulan sabit. Saat ia memegang permata tersebut, tiba-tiba saja muncul sinar dari dalam permata tersebut. Sontak hal ini membuat Zara kaget dan cepat-cepat mengembalikan permata itu ke tempatnya. Keesokan harinya, Zara berusaha mencari tahu tentang permata merah yang mampu mengeluarkan cahaya itu dari pagi hingga malam. Di malam itu Zara memiliki firasat ada sesuatu yang sedang memasuki ruangan perpustakaannya. Zara pun memberanikan diri untuk mengintip apa yang sedang terjadi di dalam ruang perpustakaan. Di sana ternyata terdapat sesosok bertubuh tinggi dengan rambut ikal pirang yang mengenakan jubah hitam. Dia adalah Alto. Alto yang menyadari kehadiran seseorang langsung membekap Zara dan membawanya ke sebuah lapangan. Zara diancam untuk menyerahkan sebuah permata merah kepadanya. Di sana dia dibantu oleh temannya Varial yang membujuk Zara untuk segera menyerahkan permata tersebut. Zara pun terpaksa menyerahkan permata merah tersebut kepada mereka. Namun ketika Zara memegang permata tersebut, lagi-lagi benda itu mengeluarkan cahaya. Alto dan Varial kebingungan melihat kejadian tersebut dan mengajak Zara untuk ikut bersama mereka. Alto membawa Zara pergi. Di tengah perjalanan menuju Jakarta, Alto menjelaskan tentang permata yang dicarinya itu. Ternyata permata itu adalah salah satu kunci fragmen sebuah pintu gerbang keramat yang harus dijaga Alto dan para kaum pelindung dari para pengkhianat. Setibanya di Jakarta, karena belum percaya sepenuhnya dengan perkataan Alto, Zara kabur dari mobil yang ditumpanginya. Zara nekat kabur walaupun ini kali pertamanya datang ke kota Jakarta. Anehnya, justru dirinya merasa tidak asing dengan jalanan kota Jakarta. Di tengah perjalanan menyusuri kota Jakarta, Zara bertemu dengan Dion. Zara menceritakan mimpinya yang menggambarkan Dion memiliki sebuah permata yang sama persis seperti miliknya. Dion mengakuinya dan dia juga memiliki kemampuan untuk mengaktifkan fragmen kunci sama seperti Zara. Semakin lama Zara dan Dion berbincang-bincang, mereka semakin merasa bahwa mereka telah mengenal satu sama lain sejak lama. Padahal hari itu adalah hari pertama mereka bertemu. Perbincangan mereka segera berakhir ketika para pengkhianat datang menghadang Zara dan Dion. Mereka mengincar 2 permata merah yang dibawa oleh Zara. Untungnya Alto, Varial, dan Ares datang tepat waktu untuk membantu mereka. Berhasil lolos dari para pengkhianat,
Varial dan Alto cepat-cepat membawa Zara dan Dion pergi ke Pulau Keramat, tempat di mana gerbang pintu besar yang memiliki tujuh cekungan dijaga. YRV menyambut kedatangan mereka. YRV adalah satu-satunya orang yang mengetahui kebenaran tentang fragmen tersebut. YRV kemudian menceritakan semua yang ia tahu tentang fragmen tersebut kepada Zara dan Dion. Dari YRV, mereka mengetahui kebenaran tentang fragmen kunci tersebut. Selain itu, Zara dan Dion ternyata adalah reinkarnasi dari kedua aristokrat kembar, Lyra dan Leon. Mereka bertanggung jawab menjaga seluruh fragmen kunci agar tidak jatuh ke tangan yang salah, karena permata-permata itu merupakan kunci sebuah pintu gerbang yang menyimpan kekuatan Lyra dan Leon. YRV mengajak Zara dan Dion untuk bertemu dengan para pemimpin klan kaum pelindung. Dalam pertemuan itu, YRV menegaskan kepada para pemimpin klan bahwa Zara dan Dion adalah reinkarnasi dari Lyra dan Leon. Sebagian besar para pemimpin klan meragukan Zara dan Dion. Mereka beranggapan bahwa jiwa aristokrat tidak mungkin bersemayam dalam tubuh manusia lemah seperti mereka. Varial yang hadir sebagai pemimpin klan klerik mendukung Zara dan Dion, namun tidak bagi Alto. Awalnya Alto bersikap netral dan memilih untuk menunggu hingga tanda-tanda kekuatan aristokrat muncul dari keduanya. Tetapi Zara meyakinkan Alto bahwa ia benar-benar mewarisi jiwa dan ingatan Lyra. Akhirnya setelah berunding dan berkonsolidasi, Zara dan Dion memulai pencarian fragmen kunci selanjutnya dibantu dengan Alto dan Varial yang merupakan pemimpin klan assassin dan klerik. Selama pencarian fragmen kunci, banyak hal yang telah terjadi. Setiap pencarian fragmen kunci memiliki lika-liku yang berbeda-beda. Mulai dari kematian YRV, para pengkhianat yang terus mengejar dan menghalau mereka untuk mendapatkan fragmen kunci, Zara dan Dion yang bertemu dengan Gren, Zara dan Dion yang berhasil membangkitkan sebagian kekuatan Lyra dan Leon, sampai ditolaknya perasaan Zara oleh Alto. Namun tidak ada yang lebih membekas dari pengkhianatan Daxis, sang pemimpin klan Swordmaster. Ketika fragmen kunci ke-6 telah didapatkan Zara, Daxis mencengkram tangannya erat-erat dan menculiknya ke kediaman aristokrat Epsilon. Epsilon yang memiliki hubungan dengan Lyra menghasut Zara untuk bergabung membantunya merebut kembali semua fragmen kunci dari tangan kaum pelindung dan menguasai bumi. Hasutan Epsilon berhasil membuat Zara terusik, namun bukan berarti Zara dengan mudahnya berpindah pihak. Zara justru berpura-pura mendukung Epsilon dengan harapan ia mampu merusak rencananya dari dalam. Ketika Epsilon merasa mendapatkan dukungan dari Zara, Epsilon memulai rencananya. Epsilon menyerang ke kediaman Rialtiore dan membobol tempat fragmen kunci disimpan. Zara dan Epsilon berhasil mencuri ke-6 fragmen tersebut dan hanya menyisakan fragmen terakhir yang masih belum diketahui keberadaannya. Fragmen kunci yang terakhir terletak di sebuah pohon, Pulau Keramat. Dion dengan kaum pelindung telah bergerak lebih dulu menuju tempat itu, sedangkan Epsilon tengah mempersiapkan pasukannya untuk berangkat menuju Pulau Keramat. Di Pulau Keramat terjadilah pertempuran dahsyat antara kaum pelindung dengan para pengkhianat. Mereka saling beradu kekuatan super mereka masing-masing. Epsilon bertarung sengit melawan Alto dan Dion. Alto dan Dion lama-lama tampak kewalahan menerima serangan Epsilon. Setelah berhasil menumbangkan keduanya, Epsilon memaksa Zara untuk membuka pintu gerbang tersebut. Pertarungan pun kembali terjadi ketika Dion bangkit dan melancarkan serangan ke arah Epsilon. Dan pertarungan pun berakhir ketika pisau Zara berhasil merobek jantung Epsilon. Dengan penuh luka,
dan darah, Zara dan Dion memaksakan diri mereka untuk membuka pintu gerbang tersebut. Dan perlahan pintu gerbang tersebut terbuka dan muncullah cahaya putih yang menyilaukan. Tiba-tiba Zara dan Dion bertemu dengan Lyra dan Leon. Di pertemuan yang singkat itu, Lyra dan Leon memberikan hadiah kepada Zara dan Dion berupa umur panjang. Cukup panjang hingga setara umur kaum pelindung. Setelah kepergian Lyra dan Leon, gerbang itu hancur dan para pengkhianat berhasil dikalahkan. Kini kekuatan yang tersimpan di dalam gerbang jatuh ke orang yang tepat. Kaum pelindung bersama Zara dan Dion berhasil menyelamatkan bumi dari para pengkhianat. Dari novel Tujuh Kelana, pembaca diajak merasakan dunia yang penuh aksi, ketegangan, kekuatan supranatural, dan lika-liku pencarian fragmen kunci. Buku ini adalah salah satu buku yang ramah untuk dibaca oleh semua orang, bahkan orang yang tidak suka membaca novel sekalipun, karena bahasanya yang jelas dan mudah dipahami, beralur maju tanpa ada kilas balik yang memusingkan, serta pengemasan konflik yang tidak menjenuhkan. Selain itu, cover atau sampul dari buku ini cukup bagus dan sesuai dengan isi ceritanya. Namun buku ini memiliki beberapa kelemahan yang saya kurang suka. Di antaranya alurnya agak terlalu cepat dan pendeskripsian adegan berkelahi antar tokoh itu rasanya kurang menonjok, yang membuat adegan aksi dalam buku ini terasa sedikit hambar. Namun di balik kelebihan dan kekurangannya, buku ini mengajarkan kita nilai-nilai moral yang patut kita contoh. Di antaranya itu pantang menyerah, percaya diri, berjiwa kompetitif. Serta buku ini ingin menyampaikan pesan kepada para pembacanya agar kita lebih banyak berkontribusi dalam hidup ini supaya hidup kita lebih bermakna. Ya, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.